Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai ibadah kita baik di dalam rumah Tuhan maupun di rumah kita pribadi, lepas pribadi. Kita akan memuliakan nama Tuhan dan kita akan mengingat akan kebaikan Tuhan melalui perjamuan kudus di rumah dan di dalam rumah Tuhan ini. Kita akan mulai ibadah kita, kaya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, pujian dari hatiku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita bangkit bersama-sama. Kita puji sekali lagi, kaya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati
Yesus Engkau ku kagumi, haleluya. Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Nanti Bapak Gembala katakan doa pembukaan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat-berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, baik di gereja ini maupun di ibadah di rumah masing-masing. Berkat Allah melimpah sekarang dan selamanya. Kami mulai ibadah alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, karya terbesar ialah ketika Yesus mati di atas salib untuk kita semua. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan ada pujian lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Penyelamat Tuhan, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, kita tak perlu takut akan apapun juga. Kita akan berikan persembahan, terlebih dahulu kita akan berdoa.
Nanti Saudara Mia akan untuk firman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Bapak. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Bapak, berikan tangan-tangan yang memberi Bapak, supaya apa yang kami beri bermanfaat untuk gereja-Mu Bapak. Terima kasih. Di dalam Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebentar kita akan dengan firman Tuhan, kita akan dengan pujian kita, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Haleluya Yesus. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin.
sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya, amin, haleluya. Sialah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukurlah pada Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Selama hidupku sembah Tuhan. Haleluya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa kami yang surga, datang kerajaan Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan, di ibadah kami ini Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan melihat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya Tuhan membawa berkat bagi kami semua Tuhan. Di pagi hari ini juga Tuhan kami akan duduk di bawah salib-Mu Tuhan, bukan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicara pada kami semua pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan kembali ini kepada Bapak Pendeta Martin Stefanus MTH, kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Minggu-minggu ini adalah minggu Prapaskah. Awal bulan April kita memasuki masa raya Paskah, Jumat Agung dan Minggu Kebangkitan. Hari ini saudara-saudara kita akan mulai mendengar firman Tuhan dengan serial yang baru
yaitu dari padang gurun sampai Golgota. Padang gurun yang dimaksud adalah padang gurun waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dan kemudian di Golgota adalah Yesus mati di sana. Masa Raya Paskah 2021 ini masih kita jalani di tengah-tengah situasi pandemik COVID-19. Kita belum tahu kapan pandemik ini berakhir. Walaupun kita sudah lelah, namun harus tetap tabah. Kita harus terus menghadapinya, jangan sampai kalah, apalagi menyerah. Saudara-saudara, belajar dari perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, kita akan tahu apa artinya perjuangan hidup dan pergumulan hidup. Belajar dari perjalanan Yesus di muka bumi ini, saudara-saudara, kita akan bisa belajar tentang kesukaran hidup dan penderitaan hidup. Kita belajar banyak hal dari perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tuhan Yesus didera oleh berbagai gelombang, tetapi dia terus berjalan maju dan tidak bimbang. Dia diterpa oleh berbagai kesulitan-kesulitan, tapi dia terus berjalan maju menghadapi tantangan. Saudara-saudara, setelah menjalani masa sulit di padang gurun, bukan berarti masalah yang dihadapi oleh Tuhan Yesus selesai. Berbagai peristiwa sulit masih terus terjadi, tetapi itu semua tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk melaksanakan tugas mulia yang telah diamanatkan Bapa, yaitu dia terus jalani sampai dia mati di Bukit Golgota. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa shelter dari perjalanan Tuhan Yesus yang akan kita bahas dalam serial khotbah Prapaskah ini. Ada beberapa titik yang saya sebut tadi shelter, berhenti, tempat berhenti. Ada banyak shelter-shelter yang bisa kita bahas, tapi dalam Minggu Prapaskah ini kita akan bahas dalam 4 minggu, 4 shelter. Lalu kali ini saudaraku kita akan dengarkan khotbah tentang ada apa di padang gurun. Ya. Kalau film ada apa dengan cinta, tapi kalau khotbah ada apa di padang gurun. Tadinya judul besarnya saya akan tulis antara padang gurun dan Golgota. Lalu saya ingat ada juga lagu antara Anyer dan Jakarta. Seger kalau diajak ngomong gini. Ya, oke. Yang menurut saudara ada apa saja di padang gurun waktu Tuhan Yesus dicobai? Ada setan. Iya. Ya, Ibu Nunung jawab ada setan. Baik. Kita nanti akan lihat apakah dalam khotbah ini poinnya ada itu. Yang pertama saudaraku kita akan lihat Yesus ada di padang gurun karena bukan dia jalan ke sana sendiri, tapi karena dipimpin oleh Roh. Kita baca dalam Markus 1 ayat 12 sampai 23. Markus 1 ayat 12 sampai 13 maksud saya. Markus 1 ayat 12 sampai 13. Kita sama-sama berdiri. Kita membacanya bersama-sama, kita mulai dari alamatnya. Mulai. Markus 1 ayat 12 sampai 13. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun, dan di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar
dan malaikat-malaikat melayani Dia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, poin pertamanya adalah Yesus dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Peristiwa ini terjadi dalam interval dari Yesus dibaptis sampai dengan Yesus memulai pekerjaannya. Jadi Tuhan Yesus dibaptis, lalu ada interval, ada jarak beberapa hari itu. Nah, setelah percobaan di padang gurun ini, Yesus mulai pekerjaannya. Jadi di antara dibaptis dan mulai pekerjaannya, Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh. Kita baca tadi, dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Dibawa oleh Roh ke padang gurun. Saudaraku, artinya dengan sengaja Yesus dibawa ke padang gurun. Ya, dengan sengaja, bukan enggak sengaja. Tiba-tiba ada di padang gurun. Enggak sadar tahu-tahu ada di padang gurun, tidak. Alkitab mengatakan dipimpin oleh Roh, dibawa oleh Roh ke padang gurun. Artinya keberadaan Yesus di padang gurun bukan keinginannya Tuhan Yesus. Dia berada di padang gurun bukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak yang memimpin, yaitu Roh. Kehendak Bapa. Tuhan Yesus berada di padang gurun. Saudaraku, Yesus berada di padang gurun bukan diizinkan Tuhan. Seringkali kita dengan gampang mengatakan diizinkan Tuhan. Ya. Tuhan mengeluarkan izin. Kan itu berarti kalau diizinkan Tuhan. Atau Tuhan merekomendasikan. Iya, saudaraku, Tuhan Yesus ada di padang gurun bukan karena diizinkan Tuhan atau seizin Tuhan. Ya, kalau lagi susah hidup, lagi menderita, kita senang nyanyi itu kan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Nanti dulu saudaraku, jangan gampang membawa Tuhan atau izin Tuhan dalam hidup kita. Nanti kita akan lihat. Jangan-jangan karena dosa kita menderita lalu kita bilang, bila Tuhan izinkan ini seizin Tuhan. Enggak, di poin ini saudaraku kita lihat bahwa Tuhan Yesus ada di padang gurun yang tadi dikatakan di sana ada binatang liar. Lalu tadi ada jemaat yang mengatakan ada setan di sana. Itu bukan keinginan Tuhan Yesus sendiri tapi dibawa oleh Roh. Inisiatifnya bukan dari Tuhan Yesus, inisiatifnya datang dari Bapa. Saudaraku, mungkin untuk memudahkan kita paham, contoh misionari pada masa lalu atau perintisan jemaat. Ya, biasanya kalau mulai sesuatu pelayanan jemaat di desa misalnya, itu hidupnya seperti di padang gurun, saudaraku. Katakanlah waktu saya awal merintis di sini, memang ini bukan padang gurun, gitu. Tapi juga bukan Dufan, kan gitu ya. Di sini pelayanan saya seperti di padang gurun, berat, susah dan lain sebagainya. Tapi keberadaan saya sampai sekarang ada di sini, seperti sekarang ini saya ada, itu karena dulu Tuhan, saya yakin Tuhan yang memimpin saya, lalu Tuhan menyediakan. Yang di sini dikatakan bukan hanya ada binatang liar di padang gurun itu, ada malaikat-malaikat. Jadi saudara-saudaraku, seorang yang melayani di satu tempat terpencil, sulit, lalu itulah padang gurun. Tapi kenapa mereka bisa bertahan di sana? Bukan cuma 40 hari, tapi sampai 40 tahun.
Saya di sini bukan 40 hari, tapi menjelang 40 tahun. Kenapa bisa bertahan? Karena Tuhan yang menuntun. Dalam bulan lalu, langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menetapkan langkah, Tuhan menempatkan, dan Tuhan yang membawa. Walaupun di padang gurun, ada Tuhan di sana. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dan ada pertolongan Tuhan meskipun di padang gurun. Kemudian saudaraku, Tuhan Yesus ada di padang gurun. Dipersiapkan untuk pekerjaan besar di kemudian hari. Setelah peristiwa padang gurun, Yesus memulai pekerjaannya dan pelayanannya. Sebelum di padang gurun, Tuhan Yesus enggak ngapa-ngapain. Tapi setelah baptis, lalu padang gurun, Tuhan Yesus memulai pekerjaannya. Start point-nya adalah memilih 12 murid. Jadi setelah di padang gurun, start point-nya adalah memilih 12 murid. Kemudian khotbah di bukit. Lalu kemudian baru melakukan banyak pekerjaan lain, antara lain membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan lain-lainnya. Saudara-saudaraku, padang gurun ini kalau dalam budaya Jawa, cuma ada satu orang Jawa. Ya. Kalau dalam budaya Jawa, ada nama Kawah Candra di Muka. Ya. Kawah Candra di Muka ini tempat merebus bayi yang namanya Gatot Kaca. Gatot Kaca ini lahir sudah jadi raksasa, saudaraku. Lalu supaya Gatot Kaca ini kuat, menurut kata para dewa, ini saya sedang bicara budaya, saudaraku. Gatot Kaca ini harus dicemplungkan ke kawah. Kawah itu panas sekali. Kalau dia lolos dari sana, dia akan jadi kuat. Sakti mandraguna, otot kawat tulang besi. Otot kawat tulang baja. Saudaraku. Nah, kemudian Gatot Kaca yang adalah bayi raksasa ini dicemplungin ke sana dan diangkat tetap hidup, dan dia menjadi seorang yang sakti mandraguna, otot kawat tulang baja, dan membela negaranya dan selalu berhasil. Saudaraku, itu ilustrasi bagaimana ada satu tempat untuk mempersiapkan. Saudaraku, kalau di Indonesia ada tempat pendidikan TNI di Magelang, itu selalu disebut itu Kawah Candra di Mukanya Indonesia itu. TNI harus lolos dari sana, baru dia bisa membela negara. Nah, saudara-saudaraku, itulah padang gurun. Kita seringkali juga masuk pada Kawah Candra di Muka. Satu tempat yang sangat sulit bagi kita, tetapi ketika Tuhan Yesus lewat padang gurun, dia bisa lakukan pekerjaan yang luar biasa besarnya. Dalam budaya Jawa tadi, Gatot Kaca lolos dari Kawah Candra di Muka, dia menjadi sakti mandraguna, otot kawat tulang baja. Wah, saudaraku, kalau itu terjadi pada Lord, luar biasa ya. Ya. Lalu di Magelang ada tempat pendidikan yang disebut, atau dalam ungkapan-ungkapan disebut itu Kawah Candra di Muka. Lolos dari sana bisa jadi panglima, bahkan jadi presiden, katanya begitu. Nah, saudaraku, kita juga menghadapi tempat-tempat seperti itu dalam perjalanan hidup kita. Tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Ya. Di padang gurun, ini poin kedua, ada binatang liar. Kita membaca tadi. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Saudara-saudaraku, padang gurun adalah tempat yang luas, penuh bahaya dan juga banyak binatang buas, binatang liar.
Sebagai manusia biasa, Yesus ada di sana. Jangan kita berpikir, dia kan Tuhan, dia bisa hadapin semua. Daniel aja di gua singa, mulut singa terkatup. Apalagi Yesus. Enggak, kita enggak bisa berpikir seperti itu. Karena Yesus ada di sana, dia sebagai manusia biasa yang menghadapi cobaan, menghadapi ujian dalam hidupnya. Saudaraku, Tuhan Yesus menghadapi semua itu sebagai manusia biasa yang terdiri dari darah dan daging, yang juga bisa lapar dan marah. Celah ini saudaraku dilihat oleh iblis. Itu sebabnya iblis datang padanya, "Hai Yesus, kamu kan sakti mandraguna." Gitu kira-kira ya. Batu jadiin roti nih. Bisa enggak Tuhan Yesus? Ya pasti bisa. Tapi bukan masalahnya di sana. Kuat enggak? Bisa enggak Tuhan Yesus menghadapi semua kesukaran-kesukaran yang terjadi dalam hidupnya? Saudara-saudaraku, bukankah dalam hidup kita ini juga sering berada di padang gurun? Masalahnya adalah berada di padang gurun karena dipimpin oleh roh, atau karena maunya kita sendiri, atau karena kesalahan dan kekerasan hati kita atau dosa-dosa kita. Berada di padang gurun mungkin karena perbuatan salah kita, bukan karena dibawa oleh roh. Saudara-saudaraku, kita harus hati-hati di sini. Seringkali karena kekerasan hati kita merasa di padang gurun ini karena seizin Tuhan, karena dibawa oleh roh. Saudara-saudaraku, rasa khawatir, rasa takut, bahkan putus asa bisa terjadi pada siapa saja yang berada di padang gurun. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan, kalau di padang gurun rasa khawatir dan lain-lain itu ada. Apalagi sekarang kita ada di padang gurun COVID-19. Ada yang sudah benar-benar masuk ke dalam padang gurun itu, masih ada yang di pinggir-pinggir juga. Saya masuk ke dalam padang gurun itu. Takut enggak? Khawatir enggak? Saudara enggak usah tanya lah, saya manusia biasa sama seperti saudara. Bohong kalau dibilang, kalau Pak Pendeta mah gampang ngadepin itu semua. Mungkin ada, tapi saya tidak. Saya seperti saudara semua. Ketika berada di padang gurun COVID itu, saya juga menghadapi rasa takut, rasa khawatir. Bahkan ada satu titik ketika pertama saya mendengar bahwa saya terinfeksi. Saya pikir sudah selesai. Toh istri sudah duluan dan banyak pendeta kena COVID meninggal, berarti saya sebentar lagi. Ada, itu detik-detik pertama saudara. Detik pertama masuk padang gurun, itu yang saya pikirkan. Tidak mudah. Dan saya tahu jika saudara menghadapi padang gurun, pikiran seperti itu, rasa takut seperti itu juga ada. Kenapa saudaraku? Karena begitu banyaknya binatang liar. Karena begitu banyaknya binatang-binatang liar, binatang buas, kayaknya mau nerekam kita begitu saudaraku. Coba saudara renungkan ini yang sudah pernah terjadi pada saudara ketika saudara mengalami kesukaran. Binatang liar itu kayaknya di sekeliling kita. Sehingga kita terpancing, bukan hanya kita tidak terpengaruh, bahkan sebaliknya. Kita menjadi seperti binatang liar. Bisa terjadi. Setidaknya keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak pantas. Dari mulut kita keluar ucapan-ucapan. Saudaraku, jadi bukan hanya binatang liar di sekeliling kita di padang gurun, kita juga bisa jadi seperti binatang liar. Jadi saudaraku, marilah kita pahami hal ini supaya kita bisa kuat di padang gurun. Di padang gurun ada setan, ini yang ketiga.
di padang gurun ada setan. Setan itu tidak maha hadir. Tapi dia hadir di mana-mana. Kenapa? Jumlahnya banyak. Ya. Sebelum ada jaringan koneksi internet, saudaraku, setan udah punya jaringan yang lebih hebat di seluruh dunia. Ya. Dia tidak maha hadir, beda sama Tuhan. Tuhan bisa hadir di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Tuhan yang satu itu bisa hadir di mana-mana. Namanya Tuhan maha hadir. Kalau setan tidak. Tapi dia jumlahnya banyak, jadi sepertinya ada di mana-mana. Di padang gurun setan hadir untuk cari mangsa. Mangsanya adalah manusia. Mangsanya bisa siapa saja. Mangsanya bisa juga kita, anak-anak Tuhan. Di padang gurun inilah Yesus bukan hanya berhadapan dengan binatang liar, tetapi juga dengan setan-setan. Setan mencoba Yesus dengan berbagai tantangan dan penawaran. Ya, bukan hanya tantangan, tapi juga penawaran-penawaran. Setan mencoba Yesus, dia ingin menggagalkan pesan, tugas yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus. Saudara, yang harus dipahami adalah setan juga hadir di padang gurun hidup kita. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, lawanlah dia dengan iman. Lawanlah dia dengan firman dan iman. Lawan dia dengan firman dan iman. Barulah kita bisa mengalahkan setan itu. Setan tidak bisa dikalahkan dengan cara lain. Yesus mengalahkannya dengan firman. Setiap usaha dari iblis dipatahkan dengan firman. Dan Yesus menang. Yang keempat, saudaraku, ini penting. Di padang gurun ada malaikat. Kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Di padang gurun ada malaikat. Amin. Bukan hanya binatang liar, bukan hanya setan, tapi ada malaikat. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Jadi ada binatang liar, ada malaikat-malaikat melayani Tuhan, melayani Yesus. Saudara-saudara, dan malaikat-malaikat melayani dia. Ini penting, saudaraku. Karena Yesus berada di padang gurun dipimpin oleh Roh. Bukan kehendaknya sendiri, bukan maunya sendiri, tapi dibawa, dipimpin oleh Roh. Kemudian malaikat-malaikat yang sudah disiapkan itu membantu. Malaikat-malaikat yang sudah disiapkan itu menolong. Bapa telah menyiapkan penolong untuk Tuhan Yesus. Saudaraku, jika kita berada di padang gurun, bukan karena kesalahan kita, bukan karena maunya sendiri, jangan khawatir, jangan takut. Karena ada penyertaan Tuhan, karena ada pertolongan yang sudah disiapkan dari Tuhan. Kita tidak sendirian di padang gurun. Ada malaikat-malaikat yang melayani. Amin. Saya katakan sekali lagi, kita tidak sendirian di padang gurun. Ada malaikat-malaikat yang melayani. Tuhan kirimkan malaikat. Tuhan utus malaikat untuk membantu dan melayani kita semua. Jika saudara berada di padang gurun, jangan terpengaruh oleh binatang liar yang mengganggu hidupmu. Ya. Jangan terpengaruh oleh binatang liar yang mengganggu hidupmu. Jangan terpengaruh oleh setan yang menggoda hidupmu. Juga jangan menjadi binatang liar atau setan. Ini penting, saudaraku, karena enggak tahan orang ikut jadi setan, orang jadi binatang liar, binatang buas. Dalam pengertian secara umum,
kita nggak bisa tahan. Kita emosi, kita marah. Bukankah itu menjadi seperti binatang liar atau setan? Jadi saudaraku, kalau kita ada di padang gurun, jangan terpengaruh oleh itu semua. Jangan tergoda oleh itu semua. Fokuslah pada Tuhan. Amin. Konsentrasi pada Tuhan. Dan ingatlah, ada malaikat-malaikat yang siap melayani kita. Amin. Ada malaikat-malaikat yang membantu kita. Yesus sudah mengalami percobaan di padang gurun 40 hari. Dia menang. Padang gurun yang kita hadapi bukan hari, tapi seumur hidup kita. Kita bisa keluar masuk padang gurun. Tapi ada malaikat yang menolong kita dan kita pasti menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang pada Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bawalah hidupmu. Mungkin beberapa saudara di gereja ini sedang mengalami padang gurun. Mungkin beberapa saudara di rumah yang sedang mengikuti live streaming ini sedang berada di padang gurun hidupnya. Ada binatang liar dan buas di sana. Ada setan di sana. Tapi perhatikan ini, ada malaikat-malaikat yang Tuhan kirim. Ada malaikat yang Tuhan utus untuk membantu hidupmu, untuk menolong hidupmu, untuk mengangkatmu. Haleluya. Tuhan pasti menolong kita semua. Kita nyanyikan pujian. Terlalu besar. Amin. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Oh, terlalu besar, terlalu besar. Men, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus
tercurah untuk menebus hidupku. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan beri pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau telah berjuang begitu keras untuk memulai pekerjaan yang besar. Dimulai dari padang gurun ketika Tuhan dicobai. Dan itu tidak mudah, tetapi Tuhan bisa melewatinya. Tolong kami semua umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Jika kami ada di padang gurun, marilah ulurkan tangan-Mu dan bantu kami. Kirimkan malaikat-Mu menjaga dan menolong kami. Sehingga sama seperti Tuhan Yesus bisa melewati padang gurun yang berat dan sulit itu, kami pun bisa melewatinya dan hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk itu. Kami perlu kekuatan dari Tuhan, kami perlu pertolongan dari Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, kami yakin Tuhan hadir dan membuat kami jadi kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Karena itu Tuhan, berkatilah roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Sehingga ketika kami makan dan minumnya, Tuhan bersatu dengan kami dan kami bersatu dengan Tuhan. Tuhan yang ada di dalam kami itulah yang membuat kami kuat dan menang. Berkati semua yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Berkati ya Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan. Kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Nanti jemaat bisa mengambilnya secara bergantian maju ke depan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Terlalu besar, kita sama-sama berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saudara-saudara, tubuhnya dipecah-pecahkan karena kita, karena dosa dan kesalahan kita. Golgota adalah tempat yang penuh perjuangan. Bisa sampai di sana dimulai dari dia di padang gurun. Di padang gurun dia sudah mengalami kesulitan, percobaan. Dan di Golgota dia mati. Karena kita yang berdosa, karena kita yang salah. Karena itu pada pagi hari ini kita mau mengingat korban Kristus dengan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti, hosti dengan tangan kanan saudara lebih tinggi dari kepala. Inilah tubuh Tuhan yang hancur karena kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kekasih,
Hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tubuh yang dipecah-pecahkan mengalirlah darah. Darah untuk mengampuni dosa kita. Darah untuk menyembuhkan kita. Itulah darah Yesus yang membuat kita hidup sehat sampai hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu besar luar biasa untuk kami semua. Sangat besar anugerah-Nya. Sangat besar anugerah-Nya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Kita mengangkat tangan kita. Sangat besar anugerah-Nya yang telah ku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipimpinnya. Terima kasih Bapa di sorga untuk perjamuan kudus yang bisa kami nikmati bersama. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, dan kami yakin kami jadi kuat karena Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat, baik yang hadir di gereja maupun jemaat yang mengikuti dengan kesungguhan hati di rumah masing-masing. Biar berkat Tuhan turun atas kami semua. Berkat Tuhan dilimpahkan sehingga di masa sulit, di masa pandemi ini, kami terus bisa merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dilindungi kesehatan kami, dilindungi keluarga kami, dijagai oleh Tuhan senantiasa. Terima kasih memberkati korban, persembahan, persepuluhan anak-anak-Mu. Biar Tuhan melimpahkan segala berkat bagi seluruh jemaat yang dengan cinta telah berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini jadi hari yang indah, hari yang kami nikmati bersama keluarga, dan kami bisa menikmati suasana sorga dalam keluarga kami masing-masing dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami semua hari ini dengan kasih setia-Mu. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohonkan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Puji Tuhan, sekian ibadah kita. Selamat menikmati hari ini bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.